Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah, nomor NIM 240311723006, mahasiswi PPG dalam Jabatan Transformatif Kementerian Agama tahun 2025, batch 1, LPTK UIN Wali Songo Semarang, akan menayangkan hasil kinerja saya, video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, kelas 5, materi ibadah haji dan kurban, sub materi rukun haji dan wajib haji dengan pendekatan problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 5 semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, alhamdulillah. Mari kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wazaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul adzim. Iya
Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Bu Nurul absen dulu ya. Iya, Wildan, Stefino, Nawaf, Pandu, Mesya, Anggun, Kenzi, Bintang, Kansa, Nirmala, Faeza, Nadia, Arsyad, Rafanda, Bilal, Kayana, Cesya, Ayudia. Alhamdulillah semuanya berangkat. Semoga kita selalu sehat, bisa biar berangkat sekolah terus menuntut ilmu. Iya. Ada yang tahu nggak Bu Mahmudah? Ada yang kenal Bu Mahmudah? Guru olahraga kita yang sudah purna. Nah, beliau tuh insya Allah nanti akan berangkat haji. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong soal haji nih, kemarin kan minggu kemarin kita mempelajari tentang pengertian ibadah haji. Ada yang ingat nggak ibadah haji itu apa? Yang masih ingat coba angkat tangannya. Pandu ingat Du? Ibadah haji itu apa Du? Ibadah haji adalah menziarahi Ka'bah dan melakukan serangkaian ibadah sesuai ketentuannya. Oke, bagus. Beri tepuk tangan buat Pandu. Bagus ya. Ibadah haji adalah berziarah ke Ka'bah. Ka'bah ada di mana, Nak? Makkah. Dan ada rangkaiannya. Nah, sekarang kalau haji itu kira-kira dilakukannya bulan apa ya? Apa Mbak Nadia? Zulhijjah. Dzulhijjah atau biasa disebut juga musim haji. Nah, kira-kira nih, siapa aja sih yang wajib, yang boleh untuk pergi haji? Ada yang mau jawab kelompok ini? Siapa? Orang-orang yang sudah wajib berhaji itu siapa aja? Mampu. Sudah? Mampu. Sudah mampu. Apalagi? Berakal. Berakal. Berarti orang gila boleh nggak? Apalagi? Balik. Balik itu apa? Sudah cukup usia. Kalau anak perempuan tanda baliknya apa? Ingat nggak? Dulu waktu kelas 4. Sudah haid. Kalau anak cowok ingat nggak? Sudah mimpi basah atau ihtilam. Pinter. Nah, sekarang Bu, kenapa sih kok kita harus belajar haji, Bu? Kita tuh masih anak-anak, belum punya ini, Bu. Ngapain kita belajar haji? Wong kita juga belum bisa berangkat haji, kita masih kecil, belum balik. Ada yang tahu nggak kenapa? Biar kita tahu, soalnya haji itu adalah rukun Islam yang kelima, penyempurna ibadah kita sebagai umat Islam. Walaupun kita masih kecil, nggak ada salahnya buat belajar. Siapa tahu nih, Bilal, Bu Nurul dulu tapi halal, Bu Nurul nanti naik ke Mekah, naik haji ke Mekah. Bilal bulan berikutnya atau tahun berikutnya. Lah, dari kecil belajar, kita ingat, kita tahu, biar nanti di sananya nggak salah kaprah. Kira-kira nih, ada yang tahu nggak? Di sana, ketika ibadah haji, apa aja yang harus kita lakuin? Ada rangkaian yang tadi disebutin Pandu, ada rangkaian ibadahnya. Kira-kira apa? Mau tahu apa? Nah, kita nyanyiin dulu. Kita nyanyiin lagu zaman TK. Lagunya kayak gini. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, sambil melempar jumrah, ulah wusfa Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Lagi ulangi. 1, 2, 3. Aku mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah, sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumrah, ulah wusfa Aqabah, sa'i
ada yang namanya nanti melempar jumroh. Ada juga nanti yang namanya sa'i, lari-lari kecil, ya. Makanya nih yang gemoy-gemoy dari sekarang, siapa tahu nanti kamu mau umroh, mau haji, biar badannya sehat, gak capek ya. Sa'i, terus apa lagi? Wukuf di Arafah, wukuf itu bermalam ya. Anteng berdoa, bermunajat kepada Allah. Kemudian ada juga melempar jumroh. Karena lihat kisahnya siapa, Nabi siapa ada yang tahu? Nabi Ibrahim waktu mau menyembelih Ismail tuh digodain sama yang namanya iblis. Tahu iblis gak? Siapa itu iblis? Nah, iblisnya godain Nabi Ibrahim sampai ayat ngambil kerikil 7 dilempar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Itu adalah apa tadi? Apa tadi? Apa tadi? Melempar jumroh. Nah, hari ini kita akan belajar rukun haji, tata tertibnya haji sama wajibnya haji. Kalian sudah bunuru kelompokkan menjadi 3 kelompok. Nanti saling bekerja sama untuk mengerjakan tugas yang Bu Nurul kasih. Ya, Bu Nurul sudah menyiapkan lembar kerja yang berisi apa saja rukun haji dan wajib haji. Nanti kalian kerjakan, nanti salah satu dari kalian akan bergantian untuk menjawab pertanyaan yang akan Bu Nurul sampaikan di layar. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, siap ya Bu Nurul bagikan. Boleh bekerja sama, diisi bersama-sama, nggih? Kalau wajib haji kira-kira apa ya? Wajib, namanya wajib. Wajib itu berarti yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti hajinya sah nggak? Enggak, harus pokoknya, nggak boleh enggak. Ukuran 1 ya. Oke baik, sebentar ya. Bu Nurul kasih waktu 10 menit cukup. Cukup buat nanti presentasi di depan. Nanti ada kuis juga. Ya satu-satu. Misalnya nih, kamu kerjain dulu apa? Rukun haji apa? Kamu nomor berapa? Kamu nomor berbagi. Jadi saling share informasi ya. Saling share. Ini kerja kelompok, bukan kerja individu, oke? Soalnya ada 12, berarti masing-masing anak bisa mengerjakan 2. Nanti berbagi informasi. Jadi saling berbagi. Take and give. Memberi dan menerima. Ini rukun haji itu apa? Nih, serangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pelaksanaan haji. Nanti saling tanya-tanya nggak apa-apa. Ada di sini semua ya, bisa sambil saling membantu. Ya, ya. Oke ya, oke good. Ya, yang apa? Ikhram ini. Ini berniat mengerjakan ibadah haji ya. Ya, sebentar ya. Sebentar. Gantian.
ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram. Udah segitu. Ihram itu niat ya. Kalau ibadah yang biasa tuh niat nawaitul wudu'a gitu. Nah, kalau misalnya haji itu mulainya dari ihram, niat. Dari berniat sekaligus memakai baju ihram. Bajunya juga khusus. Nggak boleh ada jahitannya. Gitu. Ya. Ya bagus. Kerjasama boleh loh. Ya, dikerjakan yang bisa dulu boleh. Ya, baik. Oke, Bu Nurul kira sudah cukup ya? Ya, paling tidak hampir semua dari kalian kalau dikumpulkan sudah full semua. Baik, kita lanjutkan ke permainan selanjutnya. Bu Nurul akan uji pengetahuan kalian lewat kuis yang sudah Bu Nurul siapkan. Oke? Nah, nanti di antara kalian Bu Nurul akan pilih acak ya. Silakan untuk bisa dijawab sebisanya. Paham? Paham. Nah, yang pertama coba lihat ke layar. Apa itu ihram? Coba. Siapa yang mau tunjuk tangan yang sudah ketemu ihram itu apa ya? Ayo dia. Anggun. Anggun atau ayo dia? Anggun. Oke, siap. Ihram itu apa? Ayo dia. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. Iya, oke. Apakah benar ya? Kita cek. Nah, niat untuk memulai ibadah haji. Benar, ayo dia. Tepuk tangan buat ayo dia. Kita lanjut. Aku tahu. Lanjut. Apa yang harus dihindari selama ihram? Coba tunjuk tangan yang sudah ketemu. Yang harus dihindari kalau sedang ihram. Ada yang mau tunjuk tangan? Nggak boleh ngapain aja selama berpakaian ihram. Itu ada di akhir-akhir tuh. Larangan. Ada di halaman di halaman 215. Aska mau mencoba meninggalkan perbuatan yang dilarang di waktu ihram. Contohnya apa?
Nggak boleh ngapain? Pakai curut itu apa? Nggak boleh pakai parfum, nggak boleh apa lagi? Ono nyamuk, nguing, nggak boleh membunuh apapun dalam bentuk apapun, semut, nyamuk, apalagi manusia, nggak boleh ya, nggak boleh. Tidak boleh melakukan pembunuhan dalam bentuk apapun. Nggak boleh pakai wangi-wangian. Jadi siap-siap bau kecut ya, bau kelek ya. Ya kita cek, bener nggak? Wing, memotong rambut belum boleh, memakai wewanginan dan nah itu ya hubungan suami istri, sayang-sayangan nggak boleh. Ya, aku tahu. Apa itu wukuf di Arafah? Wah, gampang ini. Apa itu wukuf di Arafah? Hafiz, oke Hafiz. Wukuf di Arafah artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, berarti tanggal 9 Zulhijjah adalah puncaknya haji. Semua jamaah haji berkumpul di Arafah, sebuah padang yang sangat luas. Itu ada yang naik di atas bukit, ada yang di bawah tenda. Ini semuanya tuh bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah. Minta ampun sama Allah, minta surga. Nggak usah minta uang banyak-banyak, nggak level. Mintanya tuh surga, minta ampunan, minta keberkahan, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang sekarang viral apa? Di Ka'bah pada mintanya duit, fulus. Ya bener sih, dikasih Allah beneran kan? Orang Afrika tuh doanya fulus ya Rob, fulus tuh bahasa Arab artinya uang. Beneran, nggak lama setelah itu dia punya usaha langsung melejit, langsung jadi miliarder. Tapi kan itu tuh ecek-ecek gitu ya. Maksudnya kita tuh ada hal yang lebih penting, yang lebih luar biasa ketika di sana, yaitu minta surga yang lebih abadi. Kalau uang tuh kan hanya di dunia ya. Ya walaupun uang itu penting, tapi bukan berarti uang itu yang menjadi terpenting, gitu ya. Lanjut. Oh, beri tepuk tangan dulu buat Hafiz. Ya, lanjut. Mengapa wukuf di Arafah itu penting? Siapa yang mau mencoba menjawab? Mengapa wukuf di Arafah itu sangat penting? Kenapa ya? Bilal, mau jawab Bilal? Kenapa wukuf di Arafah itu sangat penting? Kenapa? Karena, nah coba Faiza, kenapa wukuf di Arafah itu sangat penting? Karena di sana tempat manusia musabah diri, memikirkan tentang tujuan penciptaannya di muka bumi. Oke, karena di Arafah itu adalah tempat yang paling penting, tempat di mana manusia tuh bermuhasabah, mendekatkan diri kepada Allah. Makanya orang-orang tuh pada naik di atas bukit. Sekiranya itu dekat banget sama langit, dekat sama Allah, lebih dekat, semakin dekat gitu. Kita cek ya jawabannya. Karena ada rukun yang paling utama ya, paling utama dalam haji. Sekarang kita masuk ke wajib haji. Wajib haji itu apa sih wajib haji? Wajib haji apa, Wildan? Wajib haji adalah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Wildan. Ya. Antara rukun dan wajib haji itu sebenarnya hampir mirip. Kurang lebih sama. Cuma kalau wajib haji kita meninggalkan, kita bisa bayar dam. Tapi kalau rukun haji kita tinggalkan, berarti haji kita tidak sah. Oke, sekarang wajib haji itu ada berapa kira-kira? Wajib haji ada berapa? Cong, yang mau menjawab, yang nyoba.
Yang belum? Nah, Rafanda. Ayo, Nda. Wajib haji ada berapa, Nda? 6. Wajib haji ada 7. ya benar, ada 7. Ada 7 yang pertama apa? Yang belum. Cesa yang pertama. Berihram dari mikat. Iya, berihram dari mikot sama seperti rukun haji. Yang kedua apa Nirmala? Mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ini perjalanannya ya, rangkaiannya dari ihram, kamu tuh mabit dulu tanggal 9, kemudian wukuf, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, tahallul. Gitu, urutannya gitu. Nah, kita akan lebih paham kalau kita nanti benar-benar berangkat haji. Mari kita aminkan bersama. Iya, jadi antara rukun haji dan wajib haji itu berbeda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Dibeda-bedakan. Ya, biar lebih paham, kita nyanyikan dulu yang rukun haji. Oke? 1, 2, 3. Bisa nyanyi semua ya? Sambil main, belum masuk. Mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, selalu melempar jumroh, ulang umrah Aqabah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Terbilang, Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, la ilaha illallah. Udah, oke. Ya. Sekali lagi Bu Nurul simpulkan hari ini antara rukun haji dan wajib haji itu agak mirip tetapi berbeda. Semuanya harus dilakukan agar haji yang dilaksanakan menjadi sah. Oke? Baik, silakan bisa dikumpulkan di satu tempat. Lembar kerjanya jadi satu taruh di meja saja. Taruh di meja saja, nanti Bu Nurul yang ngambil. Taruh di meja jadi satu. Oke, sudah semua? Baik. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini bisa kita akhiri bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, kalau tidak hari ini kelak ketika kita dewasa. Alhamdulillah kita sudah tahu pengertian haji, kapan haji itu, siapa orang yang wajib berhaji, kemudian rukunnya apa, wajibnya apa. Semoga semuanya bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Bu Nurul cukupkan. Afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah. Terima kasih ya saya, besti-bestiku. Demikianlah laporan uji kinerja saya. Tentu banyak masukan dari Bapak Ibu penguji. Saya akan membuka dengan lebar segala masukan untuk menjadikan saya menjadi guru yang lebih hebat dan yang lebih profesional. Terima kasih sudah menyaksikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.